Yo, balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi kemarin udah ada update untuk Bitcoin dan juga BNB ya. Kemudian sedikit reminder lagi untuk news event malam ini ada building permit ya. Kemudian ada CB Consumer Confidence sama New Home Sale ya. Ini jam setengah 9 malam sampai jam 9 malam untuk beberapa rilis data yang cukup penting di malam ini gitu ya. Jadi ini sekedar reminder aja lah buat teman-teman, mungkin market sedikit volatile ya menjelang ataupun nantinya setelah rilis data ini nanti malam. Oke. So ya, jadi ini untuk si Bitcoin secara daily time frame kurang lebih ya udah dia cuma sideways di situ aja ya. Bagian bawahnya itu di 27.000, kemudian range atasnya itu di sekitar 27.900-an dolar. Jadi masih sama kurang lebih seperti kemarin ya, setelah dia mengalami penurunan yang bisa dibilang lumayan impulsif di sini tuh ya. Di sini rejection dan penurunan impulsif, maka di sini mulai terus slowing down dan ekspektasinya adalah kita mendapatkan sedikit retracement untuk si Bitcoin ya. Di sini mungkin kita mendapatkan sedikit retracement untuk dia ngetes ke area terdekat di sekitar box merah ini 28.300-an sampai 28.700-an dolar yang sebelumnya berfungsi menjadi area resisten ya. Kemudian kita lihat secara resonansi dan juga bantuan kakek Fibo juga mendapatkan di situ beberapa area. Jadi di sini adanya convergence of resistance sangat mungkin bisa dibilang ideal lah ketika memang dia sudah turun. Di sini adanya pemantulan untuk retracement sejenak untuk lanjut turun lagi. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita pakai untuk ABC koreksi, sebentar nih coba akan saya gunakan ABC nah ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau ini di sini A, and then ini potensi B, and then C-nya baru nanti kita lihat apakah nanti flat di sini lagi ya sejajar dengan A-nya atau malah dia mengambil lebih bawah. Berarti di sekitar area 25.000 dolar untuk ABC korektif pattern-nya gitu. Tinggal nanti kita lihat reaksinya seperti apa, apakah dia flat aja atau dia lebih di bawah sedikit. Ya, jadi memang ini adalah ekspektasi sementara untuk kita melihat untuk si Bitcoin mendapatkan reaksi 3 wave setidaknya. Ya, tinggal kita lihat aja apakah di sini dia mampu at least mantul aja nih sebelum dia lanjut turun lagi. Nah, nanti baru kita lihat lanjut turunnya itu apakah C-nya di sini atau malah dia mengambil lebih bawah di 25.000 dolar untuk C-nya. Jadi kurang lebih nggak banyak yang berubah ya, karena memang pergerakannya masih di situ-situ aja. Ini sekedar reminder aja buat teman-teman sekalian. Nah, pendapat teman-teman bagaimana? Apakah memang ini lebih ideal menurut teman-teman atau malah seperti apa? Bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Ya, kemudian kalau kita lihat untuk secara timeline 1 jam, overall di sini coba saya hubungkan ya. Untuk bagian atasnya terbentuk sebuah trendline resistance. Ya, kemudian di sini bagian bawahnya juga trendline support. Ya, walaupun di sini sempat dia terbreakdown tapi recovernya itu cukup cepat nih. Di sini recovery-nya itu cukup cepat. Nah, overall dia masih mencoba bertahan ya di area support ini nih. Ya, di sekitar 27.200-an dolar. Sebelumnya kita bisa lihat berfungsi menjadi area support resisten juga pada pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Di sini mulai slowing down dia ketika mendapatkan rejection lagi. Sebentar. Pakai pad aja ya di sini waktu dia mantul naik ya. Kemudian another rejection dan dia bergerak lumayan korektif ya nih di sini. Jadi kalau misalkan let's say nanti malam rilis data yang mendukung, mungkin kita bisa mendapatkan break dari si Bitcoin untuk dia balik ngetes lagi nih ke area support resistance sebelumnya nih di sekitar 27.900-an, 27.800-an dolar, sekitar area itu. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita mendapatkan dia sedikit rebound bahkan ngetes ke next target ya ini adalah hal yang sangat wajar, mengingat kalau kita lihat the bigger picture-nya ini untuk ngejar ke wave B-nya sebelum nanti mungkin dia mendapatkan another rejection untuk ngejar wave C-nya. Nah, nanti baru kita lihat pantau lagi untuk wave C-nya di bagian lebih atas berarti flat atau di bawahnya ya, ngetes ke support resistance sebelumnya. Ya, palingan itu yang perlu dipantau untuk sekarang. Kemudian kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil seperti di time frame 15 menit ini ya, kurang lebih pergerakannya pun ya di sini ya. Di sini ada low terakhir dia. Oke, di sini low. Kemudian dia create yang namanya lower low lagi. Tapi so far posisi saat ini dia cuma ngetes nih ke lowest area pada 24 April nih. Tuh, ya 24 April yang di sini. Ya, dia belum membuat atau create lagi yang namanya lower low lagi. Jadi kalau misalkan saja dia masih mampu bertahan dengan lowest area di sini, kemudian dia mendapatkan another breakout lagi gitu ya, berarti kan kita bisa lihat secara struktur di sini ini low
kemudian ini lower low, lower low, lower low ya. Kemudian kalau misalkan dia mampu break and then mampu bertahan, lihat yang namanya lower high ya, higher low di sini, berarti kan secara time frame kecilnya itu udah mulai adanya transisi nih dari downtrend ya. Kita bisa lihat di sini downtrend, oke, berubah menjadi uptrend, walaupun uptrendnya ini bisa dibilang dengan jangka pendek untuk sekedar retrace aja atau ngejar ke area WFB secara daily time frame gitu ya. Jadi palingan ini yang perlu dipantau untuk pos saat ini si Bitcoin ya. Kita lihat dulu nanti movementnya setelah rilis data malam ini. Oke, itu untuk si Bitcoinnya secara time frame kecil dan juga daily. Kemudian ini untuk si XRP secara daily time frame. Jadi secara dailynya terakhir kali kita bisa lihat si XRP ini ngetes ya, bahkan sampai lewatin nih box warna hijau. Box hijau ini sebelumnya sempat saya bahas juga, ini menjadi area support yang cukup penting untuk si XRP ini semenjak Maret 2021, kemudian dia terbreakdown pada Mei 2022. Ya, ini sempat di testing lagi beberapa kali dan mendapatkan rejection, dan posisi saat ini pun si XRP belum benar-benar mampu ya break area 0,56 dolar ya, belum benar-benar mampu. Kemudian di sini mendapatkan rejection. Sebentar, coba saya lihat di sini. Di sini reject, kemudian retracement, rejection lagi, kemudian di sini testing lagi lah ke area bawahnya. Jadi so far kalau di sini kita lihat untuk si XRP secara daily time frame ya, let's say di sini ada A, B, C ya, berarti kurang lebih bisa aja dia ngejar 5 wave. Berarti kalau 5 wave kita ngejar di sini ya. Di sini A, B, C, D, E. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan si XRP kurang lebihnya mungkin ekspektasinya adalah dia untuk koreksi sampai ngejar ke wave E-nya dia. Wave E-nya itu sebelumnya di sini, box putih nih. Tuh. Ya, berfungsi untuk menjadi area resisten dan support pada pergerakan-pergerakan si XRP sebelumnya. Ya, kita bisa lihat juga bahkan kalau misalkan kita turun time frame ke time frame 4 jam. Nah, di sini terakhir kali pun dia ngetes nih di sini. Ya, semacam ngebentuk double bottom, kemudian harganya itu rally lagi gitu. Jadi memang ekspektasi adalah ketika di sini prosesnya cukup korektif, yang ngejar wave D-nya dia, ngetes ke area yang sebelumnya menjadi area support and resistance, become resistant lagi sebelum dia mendapatkan another rejection, dan hopefully ini menjadi rejection terakhirnya dia before nanti mungkin untuk si XRP bisa melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi ini menjadi key levelnya dia, yang nanyain key level untuk si XRP. Kalau kita pantau gitu ya dari movementnya pun ya ini tergolong downtrend lah ya di sini tuh. Ya, jadi ekspektasinya kurang lebih seperti ini dalam 5 wave pergerakan si XRP secara time frame hourly, khususnya si 4 jam ini. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil seperti time frame let's say di time frame 15 menit. Oke, di sini coba kita akan lihat dulu, dan ya untuk secara time frame 15 menit kita mungkin bisa gunakan di sini trendline support. Oke. Ya, sebelumnya ini beberapa kali udah disentuh atau di testing. Di sini 1, kemudian 2, dan ini kemudian ketiga gitu ya. Jadi memang kita bisa gunakan lah ini sebagai salah satu alat bantunya si XRP juga untuk trendline support. Minimal untuk bagian atasnya, untuk terdekatnya ini beberapa zona ya atau area di sini dulu ya. Ini satu berapa lama menjadi resisten di sekitar 0,461. Kemudian di sekitar berapa lagi? Kemudian di sini sedikit lebih atasnya, oke, di sekitar 0,466 dolar. Ya, kemudian di sekitar berapa lagi? Kemudian di sekitar area sini. Nah, di sini. Ya. Ini di sekitar 0,473 dolar, sekitar area itu. Jadi yang nanyain untuk beberapa next area target resistance si XRP ya, kalau dipantau secara time frame 15 menit, maka kita mendapati beberapa area ini. Jadi mungkin ketika memang si XRP sudah mengalami penguatan atau pemantulan terlebih dulu gitu ya secara time frame kecilnya, buat teman-teman yang mungkin udah beli lagi di kesana sini gitu ya, ini bisa menjadi beberapa area jual ya, pertimbangan jual buat teman-teman sekalian untuk si XRP ya. Meanwhile untuk the bigger picture-nya balik lagi masih menunggu sampai dia ngetes ke bagian bawah, dimana itu menjadi potensi wave I-nya dia yang ngejar testing area sini, yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support resistant pada pergerakan-pergerakan si XRP sebelumnya ya. Jadi palingan itu untuk si XRP yang nanyain gitu ya, masih adanya possible untuk dia sekali lagi koreksi ya, ngejar area ini. Oke, itu palingan untuk update si XRP. Jadi kalau misalkan nanti si Bitcoinnya
retracement kemudian lanjut turun lagi ke kisaran $25.000, ya bukanlah hal yang nggak mungkin untuk si XRP ngetes area ini gitu ya, ke bawah atau keseret lagi lah dampak koreksi si Bitcoin terhadap beberapa altcoin lainnya, ya, termasuk salah satunya XRP. Jadi palingan itu yang bisa saya bahas untuk XRP kemudian juga Bitcoin ya. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar kira-kira altcoin lainnya yang bisa dibahas, nanti akan coba saya bahas khususnya besok lah palingan teman-teman ya. Oke, itu aja, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.